Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, saat ini saya akan kembali berbagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Sebelum itu, mari kita melihat bagaimana latar belakang daripada surat 1 Yohanes. Berdasarkan surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan pasal 4 ayat 14. Penulis kitab 1 Yohanes ini adalah seorang saksi hidup dari firman Tuhan yang hidup, Anak Allah Yesus Kristus yang diutus menjadi juru selamat dunia. Penulis hidup dalam persekutuan dengan para saksi hidup di dalam persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Berdasarkan tradisi gereja, tradisi awal gereja meyakini bahwa penulis surat 1 Yohanes adalah Rasul Yohanes, sebab ditinjau dari gaya tulisan, tema bahkan kosakata yang digunakan dalam surat ini menggambarkan penulis yang sama dengan Injil Yohanes. Waktu dan tempat penulisan merujuk kepada tulisan dalam surat ini yang mirip dengan Injil Yohanes, maka ada asumsi dari ahli teologi bahwa waktu penulisan surat ini kemungkinan setelah Injil Yohanes dan sebelum kitab Wahyu, yaitu sekitar tahun 90 sampai 95 Masehi, ditulis di Efesus. Kemudian, siapa penerima surat dari 1 Yohanes ini? Tidak disebutkan, tidak ada salam atau nama orang, tempat, dan peristiwa di dalam surat ini. Yohanes menulis surat ini ke berbagai gereja di provinsi Asia yang berada di bawah tanggung jawab kerasulannya. Kita bisa dilihat dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11. Satu Yohanes 1 ayat 5 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan, dalam bahasa Indonesia masa kini bersatu, bahasa Inggris join dengan Dia, itu dengan Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, yaitu Allah, menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sahabatku di dalam kasih setia Tuhan, di dalam ayat 5 kita melihat di situ Allah adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah yang terang itu, sama sekali tidak ada kegelapan. Ini adalah Allah, ini adalah Kristus. Di dalamnya ada terang, tidak ada kegelapan sama sekali. Bahkan bayang-bayang kegelapan tidak ada. Saya membayangkan ketika ada terang lampu atau terang matahari, ketika sinarnya mengenai sesuatu, ruangan atau apapun, ada bayang-bayang. Tetap ada kegelapan. Ketika ada bagian lain yang tidak kena terang itu, ada kegelapan. Nah, terang ini
terang dari Allah. Tidak ada kegelapan, benar-benar terang. Di sini saya melihat ada perbedaan antara Allah yang adalah terang dan kegelapan yang sangat berbeda. Nah, di ayat 6, jika kita bersatu atau bersekutu dengan Allah, namun hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak melakukan kebenaran. Natur manusia adalah hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dalam ketidakbenaran. Ketika kita mengatakan, oh saya bersekutu dengan Tuhan, namun saya masih melakukan dosa. Saya masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun saya masih melakukan hal-hal yang kontra dengan Tuhan. Yang apapun yang adalah pemberontakan dengan Tuhan. Artinya, saya sebenarnya tidak sedang bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak bersatu dengan Tuhan. Saya sedang tidak berjalan dengan Tuhan. Saya sedang berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita manusia bisa hidup di dalam terang? Padahal natur manusia hidup dalam kegelapan. Suatu perenungan yang membuat saya frustasi, membuat saya berpikir, bagaimana saya bisa hidup di dalam terang Allah itu? Bagaimana saya bisa mengalami persekutuan dengan Allah? Ini menjadi pertanyaan pribadi saya. Di dalam ayat yang 7. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Allah ada di dalam terang, maka hasilnya kita bisa memiliki persekutuan dengan umat yang lain. Dan darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Pertanyaan saya, apakah saya bisa hidup di dalam terang? Sedangkan kecenderungan saya sebagai manusia adalah hidup berdosa, hidup dalam kegelapan. Bagaimana saya bisa hidup di dalam terang? Sama seperti Kristus, sama seperti Tuhan. Bagaimana saya bisa berjalan hidup sama seperti Kristus? Sedangkan saya cenderung hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Pertanyaan ini, perenungan ini membuat saya berpikir keras. Tidak mungkin saya bisa menjangkau Allah yang terang itu. Kristus yang terang itu adalah saya hidup dalam kegelapan. Cara hidup saya kontra sekali dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa hidup di dalam terang, ada di dalam terang, sama seperti Allah? Sangat berat. Saya membayangkan betapa beratnya, karena saya harus menjangkau Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang mulia itu. Sedangkan siapa saya? Dan kenyataannya adalah saya orang berdosa dan tidak ada kebenaran dalam hidup saya. Sahabatku di dalam kasih setia Tuhan, apa yang menjadi perenungan saya, apa yang menjadi pemikiran saya tadi, akhirnya terjawab di ayat yang ke-9. Dan ini adalah good news bagi saya dan sahabat-sahabat semua. Yaitu di ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka sifat Tuhan adalah setia dan adil. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini dia jawabannya. Bagaimana saya bisa tinggal ada di dalam terang bersama dengan Allah? Yaitu jika saya mengalami pengampunan dari Tuhan dan kita disucikan dengan darah Kristus. Dengan cara demikian, kita bisa hidup di dalam terang. Karena karakter kita adalah cenderung melakukan dosa, hidup dalam kegelapan. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita berdosa? Akui dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, akui di hadapan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan itu setia untuk mengampuni. Tuhan itu di dalam keadilannya mau mengampuni dosa saya. Dengan demikian, ini adalah
anugerah Tuhan. Artinya ketika saya mengalami pengampunan dosa, saya bisa dikenang Tuhan, disucikan, dan layak berada di dalam terang. Bagaimana saya bisa tinggal dalam terang itu? Bukan usaha saya, tapi karunia Allah sendiri, pengampunan Tuhan, penyucian dari Tuhan. Sahabatku dalam kasih Tuhan, inilah satu-satunya cara agar saya bisa tinggal dalam terang, yaitu melalui darah Yesus yang menyucikan saya, yang mengampuni saya, dan membuat saya berada di dalam terang. Baiklah sahabatku dalam kasih Tuhan, demikian yang bisa saya bagikan. Tetap bertumbuh dan selalu dalam kasih Tuhan. Amin.